Tingkat keberhasilan tindakan lasik ini mendekati 100%. Mengapa? Karena sebelumnya telah dilakukan screening melalui pemeriksaan prelasik. Jadi dipastikan semua aman dan tepat, baru pasien dilakukan lasik. Saya Dr. Dini Dharma Widyarini, spesialis mata konsultan Rumah Sakit Mata Undaan Divisi Kornea, Katarak, dan Bedah Refraksi. Semua orang dengan gangguan refraksi bisa dilakukan lasik asalkan tebal korneanya mencukupi. Ya, jadi lasik bisa mengoreksi kelainan mata minus, mata plus, mata presbiopia atau mata tua, dan juga mata dengan silinder. Proses lasik itu cepat ya. Untuk kedua mata itu kurang lebih 15-20 menit. Bahkan lasernya itu tidak pernah lebih dari 1 menit. Biasanya rata-rata 20 detik, 50 detik, tergantung dari berapa besarnya minus yang akan dilakukan lasik. Kemudian lasik tidak terasa nyeri. Kenapa? Karena akan diberi obat tetes sebagai penghilang rasa sakit sebelumnya. Jadi sebenarnya lasik adalah prosedur permanen. Kalau sudah dilasik seharusnya tidak berkacamata lagi di kemudian hari. Kalau ada orang dengan pasca lasik kemudian beberapa tahun timbul ukuran kacamata lagi, kemungkinan saat dilakukan lasik usianya masih sangat muda, masih ada pertumbuhan. Nah, untuk itu saat ini bisa dihambat dengan jalan lasik ekstra, yaitu ada tambahan obat untuk memperkuat korneanya. Lasik tidak menyebabkan katarak ya, karena lasik itu berada di depan mata paling luar, sedangkan katarak itu di tengah-tengah. Katarak munculnya itu karena faktor usia. Jadi kalau di kemudian hari usia tua muncul katarak bukan karena lasiknya, memang karena proses degenerasi atau proses penuaan. Lasik tidak menimbulkan bekas atau skar di mata, jadi kornea akan tetap jernih. Tingkat keberhasilan tindakan lasik ini mendekati 100%. Mengapa? Karena sebelumnya telah dilakukan screening melalui pemeriksaan prelasik. Jadi dipastikan semua aman dan tepat, baru pasien dilakukan lasik. Ya, jadi pada ibu hamil dan ibu yang sedang menyusui, kita tidak boleh melakukan lasik. Kita tunggu dulu waktu yang tepat sampai dengan siklus dari menstruasi ibu itu sendiri mencapai normal 3-6 bulan. Ya, jadi lasik ini merupakan cara yang paling aman dan paling minim resiko terbebas kacamata. Karena prosedur lasik itu melakukan laser di kornea, yaitu lapisan paling luar dari mata kita. Kalau misalnya pasien itu tidak memenuhi syarat keamanan untuk dilakukan lasik, kita masih ada pilihan lain, yaitu bisa dilakukan prosedur penanaman lensa atau prosedur penggantian lensa yang biasa disebut refractive lens exchange. Perawatan pasca lasik itu sangat mudah ya. Biasanya sesudah dilakukan lasik, kita akan diberikan obat tetes untuk mencegah infeksi, menghindari mata kering, kemudian tidak pakai di bebat kedua matanya, pulang cukup memakai kacamata pelindung biasa, kemudian besok paginya kontrol akan bisa beraktivitas seperti biasa. Minus 8 ke atas sampai minus 14 masih memungkinkan untuk dilasik apabila korneanya mencukupi. Kalau tidak mencukupi, kita ada pertimbangan perhitungan untuk keamanan, mungkin disisakan sedikit di mana pasien masih bisa bebas kacamata, walaupun tidak full koreksi atau tidak maksimal. Pasien dengan katarak tidak bisa dilakukan lasik karena nanti setelah dilasik penglihatannya akan tetap buram karena katarak itu di belakang kornea. Karena kalau lasik itu yang dilakukan laser di depan yang kataraknya.
Sedangkan pasien dengan glaukoma, kalau glaukomanya termasuk yang berat atau absolut juga pasti tidak bisa dilakukan lasik, nanti akan memperberat kondisi glaukomanya itu sendiri. Lalu pasien dengan gangguan autoimun. Pada pasien dengan gangguan autoimun, biasanya kalau kita lakukan lasik, outcome atau penglihatan pasca lasiknya tidak stabil. Jadi biasanya pasien dengan autoimun termasuk kontraindikasi relatif untuk dilakukan lasik.